Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahu nazim. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengkaji kembali tafsir Ibnu Katsir, dan pada kesempatan ini kita akan mengambil Quran surah An-Nisa ayat 59 yang surahnya atau ayatnya telah kami bacakan, yaitu yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kamu. Dan apabila kamu berlainan pendapat pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir atau hari pembalasan. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, demikian lebih baik dan sebaik-baik kesudahannya. Pada ayat ini yaitu tentang ketakwaan kepada Allah dan Rasul dan ulil amr. Ta'atullah wa rasuluhu wa ulil amri. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Qala al-Bukhari pada hadis yang ke-4584, Hadatsana Shadaqah bin Fadl telah berkata Shadaqah bin Fadl, hadatsana Hajjaj bin Muhammad al-A'war telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad al-A'war an Ibni Jurayj, dari Ibnu Jurayj an Ya'alli bani al-Muslim an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ini dari Ibnu Abbas bahwa ati'ullah wa ati'ur rasul, atau menurut Ibnu Abbas ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Qala nuzilat fi Abdullah bin Hudzafah. Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais, yaitu bin Qais bin Adi. Idba'asahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya fi sariyatin, pada satu rombongan pasukan khusus. Wa kada akhrajahu baqiyatul jamaah illa Ibnu Majah. Dan sedemikian ini keluarkan atau diriwayatkan. Akhrajahu itu dikeluarkan atau diriwayatkan dari sebagian besar sahabat kecuali Ibnu Majah, seperti Muslim dalam pada hadis ke-1834, kemudian Abu Dawud pada hadis ke-2624, Tirmizi pada hadis ke-1672, kemudian An-Nasa'i pada pada Sunan An-Nasa'i pada yang jilid yang ke-7 halaman 154. Min hadisi Hajjaj bin Muhammad, dari hadis Hajjaj Muhammad al-A'wari demikian pula. Wa qala Tirmidzi, dan dikatakan oleh At-Tirmidzi hadisu hasan, hadis tersebut adalah hasan gharib, wala na'rifu, dan kami tidak mengetahui illa min hadis Ibnu Jurayj, kami tidak mengetahui kecuali dari hadis Ibnu Jurayj. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad pada juz 1 halaman 82 dalam musnadnya, ya, musnad Imam Ibnu Ahmad, musnad
Musnad Imam Ahmad. Atau Hadatsana Abu Muawiyah dari bercerita kepada kami Abu Muawiyah an A'masy dari A'masy an Sa'id bin Ubaidah dari Sa'id bin Ubaidah an Abi Abdurrahman dari Abi Abdurrahman As-Sulami, uh, Abdurrahman As-Sulami an Ali dari Ali qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, satu rombongan pasukan khusus, wastamala alaihim, dan mengangkat di atas mereka pada mereka ar-rijalu minal ansor, itu panglima dari ansor. Rijalun itu laki-laki menjadi panglima, yaitu dari ansor. Falamma kharaju, tatkala mereka kharuju keluar, artinya berangkat. Kharuju itu kan keluar ya, berarti berangkat. Wajada alaihim, maka mereka mendapati atas mereka, atau mereka mendapati fi sayin, pada sesuatu. Di jalan itu mendapati sesuatu. Apa yang didapatinya? Yaitu mendapati sesuatu, di sana dimaksudkan kayu bakar. Qala, maka berkata, faqala lahum alaysa qad amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata pemimpin atau panglima rombongan tersebut yang dari Ansar tadi berkata kepada pasukannya ketika itu, alaysa qad amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bukankah telah sungguh Rasulullah SAW, maksudnya sungguh Rasulullah SAW telah menyuruh kamu sekalian antuti'uni, untuk taat kepadaku, antati'uni, untuk taat kepadaku. Qalu bala, para pasukannya mengatakan iya. Qala fastami'u li khutaban, maka kumpulkanlah, atau kumpulkan ya, istama'a itu mengumpulkan, maka jami'an itu berkumpul, kumpulkanlah, fastami'u li, kumpulkan untukku. Ini fi'ilnya fi'il amar domir kepada antum, li kepadaku, khotoban kayu, summa kemudian da'a binar, kemudian ya pemimpin Ansor yang dari Ansor tadi untuk menyuruh untuk mencari api. Fat romaha, maka ia menyuruh untuk menghidupkan, menghidupkan tadi, membakar kayu yang sudah ada tadi. Summa qala, kemudian panglima dari Ansar itu mengatakan, azamtu alaikum, azamtu dari kata ajam tu faida tawakkalta, kita azamta fatawakkal Allah. Azamta, berkehendak, aku berkehendak, alaikum, kepadamu, litadhulunna, untuk memasuki api neraka tadi, memasuki api yang sudah menyala, yang sudah dibakar tadi, kayu yang sudah dibakar, kemudian kamu memasuki. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka sabun, seorang pemuda minhum, seorang pemuda yang ada di rombongan itu, innama farartum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jalan keluar kamu, maksudnya jalan keluar kita semua, di sini disebutkan kamu karena seorang pemuda ini ngomongnya ke semua rombongan pasukan di ketika itu, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jalan keluar kamu itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minan nari, yaitu daripada api neraka. Jalan keluar dari api neraka itu hanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala taj'alu, maka janganlah kamu taj'alu. Taj'alu ini berajalah, bergesa-gesa melakukan sesuatu ya, atau masuk ke neraka tadi, masuk ke api tadi, hatta talqau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amarukum an tadkhuluha, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahmu untuk masuk kepadanya, qala farraji'u ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata, siapa yang berkata ini? Yang berkata itu tadi Abu Muawiyah al-Amas an Sa'id bin Ubay an Abi Abdurrahman As-Salmi an Ali qala, an Aliin, dari Ali, maka berkata ya, Aliin berkata, hatta talqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu
berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amarakum an tadkhuluha, apabila kamu Rasulullah itu menyuruh untuk masuk ke dalam api itu, fadkhuluha, maka masuklah kamu. Kalau faraja ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia uh, roja itu pulang, roja'a itu datang ya, atau datang mendatangi Rasulullah SAW. Fa akhbaruhu, maka ia mengabarkan tentang kejadian itu. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kepada pasukan itu semua, lau dahaltumuha, jika kamu semua memasuki, ma kharajtum, kamu semua tidak akan keluar, tidak akan bisa keluar dari kata kharaja. Kata dasarnya adalah kharaja, kharajtum, kamu semua keluar, minha, daripadanya, abadan, dari api itu selama-lamanya. Artinya kalau menuruti pasukannya itu, dia terbakar dalam api itu. Innama ta'atan fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf. Arjau fi sahihain, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari hadis ke 4340 dan Muslim pada hadis ke 1840. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, ya, dan kepada ulul amri ini memang wajib, harus dilakukan oleh orang yang beriman. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul ini mutlak adanya, karena apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Nah, ini al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, kemudian kepada Rasulullah SAW juga begitu, karena apa-apa yang datang daripada Rasulullah SAW itu sebenarnya perkataan Rasulullah SAW itu perkataan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu tidak pernah mengarang-arang bahwa ia menafsirkan Al-Quran, menjadi mensyarah Al-Quran dan sebagainya. Rasulullah SAW itu apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada dalil yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa'u illa wahyu yuha, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkehendak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan nafsunya, melainkan hanya wahyu yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu mutlak adanya. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri itu ada batasannya, ada pengecualian, seperti contoh asbab daripada asbab nuzul ayat ini, satu pemimpin pasukan khusus yang memimpin rombongan, kemudian di tengah jalan mendapati kayu bakar, pasukannya disuruh untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah dikumpulkan kemudian disuruh untuk mencari api, setelah mencari api untuk membakar, dan setelah terbakar kayunya, pasukannya disuruh masuk ke dalam api, karena itu ngetes ketaatan, kan begitu. Tapi berita ini datang kepada Rasulullah SAW, dan apabila kamu semuanya masuk ke dalam api itu, kamu tidak akan bisa keluar selamanya dari api itu. Makanya ia mati bunuh diri. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketaatan itu bukan apa? Ketaatan itu bukan untuk kemaksiatan. Innamat ta'atu lil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah yang dikenal kebaikannya, itu namanya ma'ruf. Jadi hal-hal yang baik belum karuan ma'ruf, tetapi yang ma'ruf itu pasti baik. Ada orang mengatakan ini baik, padahal belum tentu baik menurut pandangan al-Islam. Baik, benar, belum tentu baik dan benar menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut syariat. Tetapi orang mengatakan ini baik, ini benar, tetapi belum karuan benar berdasarkan syariat dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ma'ruf ini adalah kebaikan yang benar-benar hak, atau suatu hak yang harus diamalkan. Maka ada yang mengatakan dalam ayat Allah itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kau menyuruh
kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Ma'ruf itu artinya yang kebaikan yang memang sudah diakui kebaikannya. Nah, standar kebaikan itu kan ma'ruf ya. Nah, rajahu fi sahihain dikeluarkan oleh dua imam ahlu hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, ini. Min hadisil A'mas bi, dan dari hadis A'mas bi dengan yang gula. Qala Abu Dawud, dikatakan berkata Abu Dawud, telah berkata Abu Dawud ke hadis ke 2626. Hadatsana Musaddad, telah bercerita kepada kami Musaddad. Hadatsana Yahya bin Abdullah, telah berkata kepada kami Abdullah, Yahya bin Abdullah. Hadatsani Nafi an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Ibnu Umar ini mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala as-sam' wa ta'atu, mendengar dan taat, alal mar'il muslimin, atas bagi setiap umat muslim. Artinya mendengar dan taat itu wajib atas setiap diri seorang muslim, fi ma ahabba wa kariha, pada apa-apa yang ia benci, pada apa-apa yang ia sukai dan apa-apa yang ia benci. Malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Faida umira bimaksiatin, dan apabila seseorang itu diperintah untuk berbuat kemaksiatan, bimaksiatin, kepada kemaksiatan, fala sama, maka tidak boleh mendengar, wala ta'at, tidak boleh mendengar. Artinya tidak taat, tidak untuk mendengar, karena apa? Untuk kemaksiatan. Wa akhrajahu, dan dikeluarkannya hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari 2955 dan Muslim hadis ke 1839. Min hadis Yahya al-Qattan, dari hadis Yahya al-Qattan, wan Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, dari Ibadah bin Samit, qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah bin Samit ya. Qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah bin Samit ini membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya berjanji setia atau bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, ala sam'i wa ta'atin, fi mangsatona, tatkala kami dalam keadaan suka, wa makrohana, dan kami dalam keadaan tidak suka, wa asrona, dan kami dalam keadaan mangsatona itu dalam keadaan lapang ya, dalam keadaan bergembira, wa makrohana, dan kami dalam keadaan sedih. Makrohana itu dalam keadaan tidak benci, tidak suka ya, dalam keadaan suka atau tidak suka, dalam keadaan senang atau sedih. Wa asrona wa yusrona, kami dalam keadaan sempit dan kami dalam keadaan lapang. Wa asara alaina alla nunajiul amru ahliha, dan mengisyaratkan kepada kami, wa alla la nunajiul amru ahlihi, qala ila an taraul kuffara bawahan indakum fihi minallahu burhanan, akhrajahu Bukhari dan Muslim. Artinya untuk tidak menyelisihi ulil amri, an tanajahul amru ahliha, kepada ulil amri terhadap apa yang diperintahkan. Qala, telah dikatakan juga oleh tadi Ubadah bin Samit itu, illa antarau kufra bawahan, kecuali jika kamu melihat kekafiran yang nyata, indakum fihi, di sisimu ya, daripadanya, minallah hiburhanan, dari yang nyata, yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, pemimpin yang menyuruh ya, pemimpin itu menyuruh kepada kamu ya, itu kita tetap harus mendengar dan mentaati, baik kita dalam keadaan
dalam keadaan lagi tidak bergembira, atau dalam keadaan bergembira, atau dalam keadaan tidak bergembira, atau dalam keadaan sedih, ya senang sedih lah, kayak ngomongnya susah banget. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, kemudian dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang. Nah ini. Dan kita tidak boleh menyelisihi ulil amri, ya, menyelisihi ulil amri, tidak mau taat dan sebagainya, kecuali apabila kita melihat kekafiran nyata daripada ulil amri itu, ya. Atau dalam ini ya dikatakan wasaratan alaiha, dan asaratan alaina, dan kami apa ya, asaratan itu asaratan alaina, dan kami asaratan diperintahkan untuk, ya, Allah tunajihul amro, tidak merebut kepemimpinan, amrul ahlihi, hak kepemimpinan maksudnya, merebut kepemimpinan, qol ila antarau kafarabian. Artinya begini, jadi kita sebagai umat itu tidak boleh merebut hak daripada kepemimpinan, ya, kecuali kita melihat kekafiran yang nyata dan ada kesaksian berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi ulil amri ini jelas-jelas, ya, atau yang mempunyai urusan terhadap kita kan berarti ulil amri. Nah, ulil amri itu wajib kita dengar, wajib kita taati dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan kita sempit. Tetapi dan kita itu tidak boleh merebut hak ulil amri. Ulil amri itu untuk apa sih? Untuk kita taati, untuk kita ikuti. Untuk ulil amri, haknya, hak ulil amri kepada kita, yaitu apa? Ulil amri itu memerintahkan, kan begitu. Dan kita tidak boleh merebut itu, ya, kecuali kita melihat kekafiran yang nyata berdasarkan kitab Allah. Nah, kan begitu. Disaksikan oleh Allah berdasarkan kitab Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis ke 7055, dan Muslim hadis ke 1709. Wa fil hadisil akhar an Anasi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan pada hadis yang lain, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, isma'u wa ati'u, dengarlah kamu olehmu dan taatilah olehmu, wa in umiro alaikum, wa in amaro alaikum, dan walaupun dan seandainya amaro alaikum, yang memerintah kepada kamu, abdan habasyian, seorang budak habsi, ka'anna ra'sahu jabibatul, rawahul Bukhari, walaupun seakan-akan kepalanya itu sebagaimana kurma yang kering. Kurma yang kering itu keriput. Jadi budak habsi yang rambutnya keriput, ya, kepalanya, ra'sihi itu rambutnya itu roksi, roksun, sa'run rambut, roksun kepala. Nah, kepala itu seperti jabibah, seperti kurma kering di rambutnya itu, ya. Sa'ruhu, rambutnya itu kelihatan kayak kurma gitu, ya, keriput-keriput. Atau mungkin kepalanya yang keriput-keriput, bukan hanya rambutnya, ya, seperti kurma kering. Jadi sekalipun yang memimpin kita itu seorang budak habsi, namanya budak itu kan serba apa ya, serba lemah, serba kurang, mungkin kurang ilmunya, kurang wawasan, kurang kaya dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah menjadi ulil amri, maka kita wajib untuk mentaatinya. Nah ini, bahkan yang menjadi makmum itu lebih pintar daripada ulil amri. Makmum itu berhak untuk taat kepada ulil amri. Nah, itu hadis riwayat Bukhari, hadis ke 693. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, qala ausani khalili, kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menasihatiku an asma wa ati ya, untuk mendengar dan taat, wa in kana abdan habasyian, dan sekalipun yang memerintahkan itu adalah budak habsi, majdu'ul atrafu, yang cacat,
mah apa majduun itu cacat atau rofun sebagian anggota badannya, rawahul Muslim. Walaupun ulil amrinya itu cacat, misalkan melakukannya jalannya pincang atau pokoknya cacat lah sebagian anggota tubuhnya, nah ini boleh, tetap harus mendengar dan taat. Hadis riwayat Muslim nomor 1837. Wan Umil Husain, dan dari Umil Husain, ya Husain, in annaha sami itu Hashin wal Umil Hashin, apa Hashin Husain Hashin ya, dan dari Umil Hashin innahu sami innaha sami itu Rasulullah SAW, sesungguhnya dia Umil Hashin itu ya, itu mendengar Rasulullah SAW. Sami itu Rasulullah. Sami itu Rasulullah SAW. Jadi sami itu Rasulullah SAW mendengar Rasulullah SAW telah berkata, maksudnya yuhatabu fi hajatil bata. Oh, dia telah mendengar Rasulullah SAW pada haji, ketika berpidato atau menjadi khotib pada haji wada. Haji wada itu haji terakhirnya Rasulullah SAW, haji perpisahan Rasulullah SAW. Kemudian setelah nggak lama setelah haji wada itu Rasulullah meninggal. Yaqulu, Rasulullah SAW mengatakan, walau istamala alaikum abdan, sekalipun yang memerintahkan kepadamu itu abdan, maksudnya budak habsi atau budak, yaqudukum bi kitaballah, yang menyuruhmu kepada kitab Allah, mengatur kamu kepada kitab Allah, isma'ulah, maka dengarkanlah, wa atiu, dan taatilah olehmu. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Muslim pada hadis ke 1838. Wa fil lahdin, dan pada lafadznya lahu abdan habasyan, pada lafadznya itu abdan habasyan, majdu'an, yang cacat. Majdu'an itu apa? Majdu'an itu yang majdu'an yang apa? Yang seperti majdu'an itu apa? Majdu'an itu yang apa? Yang cacat ya. Majdu'an itu cacat. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir, hadatsani Ali bin Muslim, berkata Ali bin Muslim at-Tawusi, Tuwasi ya, Tawusi at-Tuwasi ya. Hadatsani Hadatsana ibni Abi, telah bercerita kepada kami Ibnu Abi, Fidik ya. Hadatsani Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Urwah, an Hisam, dari Hisam bin Urwah, an Abi Saleh al-Yaman, dari Abi Saleh dari Yaman, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah. Nah, Abi Hurairah yang mengatakan, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayalikum balatun ba'di failul barri bil birri, terus sampai akhir keterangannya ya, dalam kajian daripada Quran surah An-Nisa ayat 59 ini. Insya Allah kita lanjutkan pada lain kesempatan, yang tentunya ini bersambung, karena kalau kita kaji secara langsung ini membutuhkan waktu yang panjang. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian bersama, bahwa ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri itu adalah sangat vital, sangat penting. Maka setiap orang-orang yang beriman itu harus mempunyai ulil amri, mempunyai pemimpin. Pemimpin itu apa? Pemimpin minkum, dari kalangan kamu, kalangan orang-orang beriman, dari orang-orang beriman untuk orang-orang yang beriman, yang mengatur urusan orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Seorang ulil amri itu menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Nah, ini mencegah kemungkarannya agar supaya melaksanakan
mengamalkan yang ma'ruf, yaitu termasuk sholat, zakat dan seterusnya, mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Kemaksiatan, meninggalkan sholat dan seterusnya. Jadi ada ulil amri, ada pemimpin dan ada makmum. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari Quran surah An-Nisa ayat 59. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Insya Allah bersambung. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.